Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang nelayan muda bernama Jaka. Ia tinggal sebatang kara bersama neneknya yang sudah renta. Kesehatan neneknya kian menurun, membuat hati Jaka terus dihantui rasa cemas. Nenek memiliki satu keinginan terakhir, mencicipi ikan mas dari Danau Sunyi, danau keramat yang letaknya jauh di balik hutan dan konon dijaga oleh roh air. Warga desa sangat percaya pada mitos ini. Mereka menceritakan kisah-kisah seram tentang nelayan yang hilang tanpa jejak setelah mencoba memancing di sana. Danau Sunyi menjadi tempat yang paling dihindari. Namun, Jaka tak punya pilihan. Ia tidak bisa melihat neneknya semakin layu. Cintanya pada nenek jauh lebih kuat dari rasa takutnya. Suatu pagi, sebelum matahari terbit, Jaka diam-diam mengambil dayung dan perahu kayu butut peninggalan ayahnya. Dengan sisa-sisa semangat, ia mendayung perlahan menuju Danau Sunyi. Perjalanan itu terasa panjang dan sunyi. Begitu sampai, ia tertegun. Permukaan air danau itu begitu tenang, sebening cermin yang memantulkan langit pagi. Di bawah permukaan yang jernih, seekor ikan mas berukuran sangat besar berenang dengan santai. Sisiknya memancarkan kilau keemasan yang belum pernah Jaka lihat sebelumnya. Dengan hati-hati, Jaka mengambil jaringnya dan melemparkannya ke arah ikan itu. Ikan itu terlihat tidak terkejut. Justru, ia berenang mendekat dan membiarkan dirinya terjerat jaring. Jaka merasa sangat gembira, perasaannya campur aduk antara lega dan khawatir. Saat ia mulai menarik jaringnya, sebuah suara lembut dan merdu terdengar di benaknya, bukan dari ikan, melainkan dari dalam air itu sendiri. "Tolong lepaskan aku, wahai nelayan muda," kata suara itu. "Aku adalah penjaga danau ini." Jaka terkejut hingga hampir terjatuh dari perahunya. Ia menatap ikan itu, matanya yang besar memancarkan cahaya keemasan yang menenangkan. Ikan itu kembali memohon, "Aku akan mengabulkan satu permohonanmu, apapun itu." Jaka terdiam sejenak. Pikiran tentang neneknya langsung memenuhi benaknya. Tanpa ragu, ia menjawab, "Aku mohon, sembuhkanlah nenekku." Ikan itu mengangguk pelan, seolah mengerti dan setuju. Jaka pun melepaskan jaringnya. Ikan emas itu segera menghilang dalam pusaran cahaya kehijauan, meninggalkan Jaka yang kebingungan dan bertanya-tanya apakah semua ini nyata. Kabar bahagia dan kecurigaan. Jaka mendayung perahu kembali ke tepi danau, pikirannya dipenuhi keraguan. Apakah ia benar-benar baru saja berbicara dengan seekor ikan? Apakah neneknya benar-benar akan sembuh? Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh itu. Ia memilih untuk fokus pada harapan. Setibanya di rumah, Jaka terkejut melihat neneknya sudah duduk di teras, menjemur singkong. Wajahnya yang biasanya pucat kini terlihat lebih segar dan merona. Sorot matanya kembali cerah, dan senyumnya yang hangat menghangatkan hati Jaka. "Jaka, sejak pagi tadi badan nenek terasa segar sekali, seperti baru bangun dari tidur yang sangat panjang," sapa nenek dengan riang. Aliran hangat mengalir di seluruh tubuh nenek. Semua rasa sakit seolah hilang begitu saja. Jaka tak bisa menahan air mata haru. Ia memeluk neneknya erat, bersyukur karena keajaiban itu nyata. Kabar kesembuhan nenek menyebar dengan cepat di desa. Para tetangga datang menjenguk dan terheran-heran melihat kondisi nenek yang membaik drastis. Namun, di tengah kebahagiaan, ada pula yang berbisik-bisik. Pak Broto, kepala desa yang serakah, merasa curiga. Ia tahu persis betapa keramatnya Danau Sunyi. Malam harinya, ia datang ke gubuk Jaka dan bertanya dari mana ia mendapatkan uang untuk mengobati neneknya. Jaka hanya menjawab bahwa ia berdoa dan keajaiban datang. Pak Broto tak puas, dan kecurigaan itu menari-nari di matanya. Ia yakin, ada rahasia besar di balik kesembuhan nenek Jaka, dan ia bertekad untuk mengungkapnya. Kecurigaan Pak Broto terus membara. Ia mengumpulkan beberapa warga yang mudah terpengaruh dan menyebarkan desas-desus. "Kesembuhan nenek Jaka itu tak wajar," bisiknya. "Pasti ada perjanjian terlarang dengan roh Danau Sunyi. Mungkin Jaka mengorbankan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kesaktian." Desas-desus itu dengan cepat menyebar seperti api. Sebagian warga mulai menatap Jaka dengan tatapan curiga dan waspada. Jaka yang biasanya disambut hangat, kini sering dihindari. Anak-anak yang dulunya bermain dengannya kini menjauh. Jaka merasa sedih, tetapi ia berusaha bersabar. Ia tahu ia tidak melakukan hal buruk apapun. Pak Broto, di sisi lain, memiliki rencana licik. Malam itu, ia bersama dua orang kepercayaannya,
Kasman dan Yadi, bersekongkol di rumahnya. Kita harus mencari tahu rahasia Jaka, kata Pak Broto dengan suara rendah. Danau Sunyi menyimpan harta karun yang jauh lebih berharga daripada hanya sekadar kesembuhan. Matanya berbinar-binar penuh keserakahan. Aku dengar dari orang-orang tua, ikan mas penjaga danau itu bisa mengabulkan apa saja. Kita harus menangkapnya. Kasman dan Yadi setuju. Mereka berjanji akan mengawasi Jaka dan mencari tahu kapan ia pergi ke danau lagi. Pak Broto tersenyum licik. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan dirinya menjadi orang terkaya di desa itu. Kekuasaan dan kekayaan dari Danau Sunyi, pikirnya, akan segera menjadi miliknya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik keserakahannya, ada kekuatan yang jauh lebih besar dan bijaksana yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Dan kekuatan itu adalah penjaga Danau Sunyi yang telah Jaka bebaskan. Suatu malam, Jaka bermimpi. Ia melihat Danau Sunyi yang jernih tiba-tiba berubah menjadi keruh. Pohon-pohon di sekelilingnya layu, dan airnya berbau busuk. Ikan mas penjaga danau muncul dari dalam air, namun sisiknya tidak lagi berkilau. Ikan itu menatapnya dengan sedih, seolah meminta pertolongan. Jaka terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, mimpi itu adalah sebuah pertanda. Ia merasa Danau Sunyi sedang dalam bahaya. Keesokan paginya, Jaka bergegas menuju danau. Ia melihat perahu Pak Broto dan para pengikutnya sudah berada di sana. Mereka membawa jaring-jaring besar yang terbuat dari kawat baja. Jantung Jaka berdegup kencang. Ia mengerti apa yang akan mereka lakukan. Mereka tidak hanya ingin memancing, tetapi juga merusak danau. Jaka berteriak dari kejauhan, "Jangan! Jangan sentuh danau ini. Danau ini keramat." Pak Broto dan yang lainnya hanya tertawa mengejek. "Kau pikir kami bodoh, Jaka?" ejek Pak Broto. "Kami tahu kau mendapatkan kesaktian dari sini. Kami juga berhak atas itu." Tanpa mendengarkan Jaka, mereka mulai menebar jaring-jaring kawat itu ke dalam danau. Jaka hanya bisa menatap tak berdaya, melihat perbuatan serakah mereka yang dapat menghancurkan keajaiban yang telah menyembuhkan neneknya. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa dan memohon agar penjaga danau baik-baik saja. Seketika, cuaca berubah drastis. Langit yang tadinya cerah kini diselimuti awan hitam pekat. Angin bertiup kencang, mengguncang perahu Pak Broto dan anak buahnya. Jaka yang melihat dari tepi danau merasa ketakutan. Ia tahu, Danau Sunyi sedang marah. "Apa-apaan ini?" teriak Pak Broto panik. "Ini hanya kebetulan." "Lanjutkan." Namun, teriakan itu tenggelam dalam gemuruh yang menggelegar. Air danau yang tadinya tenang kini bergelombang tinggi, menghantam perahu mereka. Jaring-jaring kawat yang mereka tebar seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, dari dalam danau muncul pusaran air raksasa. Dari tengah pusaran, muncul kepala ikan mas raksasa dengan sisik yang berkilau seolah terbuat dari emas murni. Matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan suaranya menggelegar. "Kalian telah melanggar janji dan merusak kedamaianku," kata suara itu, membuat air danau semakin bergelombang. "Keserakahan kalian akan membawa kehancuran bagi desa ini." Pak Broto dan yang lainnya ketakutan. Mereka melempar jaring-jaring mereka dan mendayung perahu dengan tergesa-gesa, berusaha melarikan diri dari danau yang murka. Jaka, yang melihat kejadian itu, hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa penjaga danau itu marah. Ia juga tahu, kemarahan itu bukan hanya ditujukan kepada Pak Broto dan pengikutnya, tetapi juga sebagai peringatan bagi seluruh warga desa. Jaka kini menyadari, keajaiban yang ia terima datang dengan tanggung jawab besar, yaitu menjaga danau itu dari orang-orang serakah. Pak Broto dan para pengikutnya kembali ke desa dengan wajah pucat pasi. Mereka tidak berani menceritakan kejadian di Danau Sunyi. Namun, penduduk desa merasakan ada yang tidak beres. Malam itu, petir menyambar dan guntur menggelegar, tidak seperti biasanya. Hujan lebat turun dengan deras, disertai angin kencang yang merobohkan beberapa pohon. Para warga ketakutan. Mereka mengira bencana alam sedang datang. Namun, Nenek Jaka, yang kini sudah sehat, mengatakan bahwa itu adalah tanda kemarahan alam. Ia meminta Jaka untuk pergi ke Danau Sunyi. "Jaga danau itu, nak," bisik Nenek Jaka. "Danau itu telah memberimu berkah, dan sekarang saatnya kau membalas kebaikannya." Jaka mengangguk, ia paham maksud neneknya. Ia mengambil perahu bututnya lagi dan mendayung ke Danau Sunyi.
Di tengah danau, ia melihat ikan mas penjaga danau berenang dengan lesu. Kilauan emas di sisiknya meredup. Jaka tahu, ikan itu terluka. Ia meminta maaf atas keserakahan orang-orang di desanya. Tiba-tiba, ikan mas itu berbicara. Jaka, kau harus menemukan 3 benda sakti yang tersembunyi di dalam danau. Benda-benda itu adalah kunci untuk menyembuhkanku dan mengembalikan kedamaian danau ini, kata suara itu. Jika tidak, danau ini akan kering, dan desa kalian akan musnah. Jaka terkejut, namun ia mengangguk. Ia berjanji akan menemukan benda-benda sakti itu. Jaka kembali ke tepi danau, memikirkan petunjuk ikan mas. 3 benda sakti, gumamnya pada diri sendiri. Tapi di mana? Ia memutuskan untuk memulai pencarian dari tempat ia pertama kali bertemu ikan mas, di tengah danau. Dengan perahu bututnya, ia mendayung perlahan. Saat ia sampai di tengah danau, air terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, permukaan air di bawah perahunya bergelombang dan memancarkan cahaya hijau samar. Jaka mengulurkan tangannya, mencoba meraih sumber cahaya itu. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ia menariknya keluar, dan di tangannya kini ada sebuah batu giok yang sangat indah, memancarkan cahaya kehijauan lembut. Di permukaan batu itu, terukir simbol seekor ikan. Saat Jaka memegang batu itu, sebuah suara bergema di benaknya. Batu giok ini adalah hati danau sunyi. Kekuatannya akan membimbingmu menemukan benda-benda lain. Jaka terkejut, namun ia merasa tenang. Ia menyimpan batu giok itu dengan hati-hati dan mendayung kembali ke tepi danau. Perjalanannya masih panjang. Ia tahu, 2 benda sakti lainnya masih tersembunyi. Dengan batu giok yang memancarkan cahaya lembut, Jaka merasa lebih berani. Ia tahu, petualangannya baru saja dimulai. Batu itu seperti kompas, menuntunnya ke sebuah gua tersembunyi yang tertutup semak belukar lebat. Gua itu terletak di lereng bukit di samping danau, tempat yang tidak pernah berani ia datangi sebelumnya. Jaka merangkak masuk ke dalam gua yang gelap dan lembab. Suara tetesan air menggema, menciptakan suasana yang mencekam. Cahaya dari batu giok itu menerangi jalannya, menari di dinding gua yang basah. Jaka terus melangkah, semakin dalam dan dalam, hingga ia mencapai sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu, ada sebuah kolam kecil, dan di dasarnya, Jaka melihat sebuah tongkat kecil yang berkilau. Tongkat itu terbuat dari kayu yang tidak dikenal, namun di ujungnya terdapat ukiran ikan mas yang sangat halus. Saat Jaka mengambil tongkat itu, sebuah suara lain bergema di benaknya. Tongkat ini adalah kekuatan danau sunyi. Gunakan ia untuk melawan mereka yang mencoba merusak kedamaian, kata suara itu. Jaka tahu, tongkat ini bukanlah alat biasa. Ini adalah senjata untuk melawan kejahatan. Dengan 2 benda sakti di tangannya, Jaka merasa dirinya kini punya tanggung jawab besar. Ia bukan lagi hanya nelayan biasa. Ia adalah penjaga danau. Jaka kembali ke desa, menyembunyikan tongkat sakti dan batu gioknya. Ia merasa kekuatannya telah bertambah, tetapi ia juga merasa cemas. Ia tahu, Pak Broto tidak akan menyerah begitu saja. Kecurigaan Pak Broto terhadapnya semakin kuat, terutama setelah insiden di danau. Jaka, yang semula hanya seorang nelayan biasa, kini menjadi sosok misterius di mata warga. Di sisi lain, Pak Broto menyebarkan kabar bahwa Jaka telah mendapatkan kesaktian dari roh jahat. Dia menjual jiwanya kepada iblis danau, bisik Pak Broto kepada para warga. Kalian lihat saja, desa ini akan terkena kutukan karena dia. Pada saat yang sama, Jaka bertemu dengan seorang pemuda desa lain bernama Arya. Arya adalah seorang pemuda yang cerdas dan berwawasan luas. Ia tidak percaya pada tahayul dan mitos, namun ia juga prihatin dengan kondisi desa. Arya datang kepada Jaka, apa yang sebenarnya terjadi di Danau Sunyi, tanyanya. Jaka menceritakan semua yang terjadi padanya, termasuk pertemuannya dengan ikan mas ajaib dan permohonan yang dikabulkan. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak percaya, tetapi ia melihat ketulusan di mata Jaka. Arya menawarkan bantuan, aku akan membantumu, Jaka. Desa kita dalam bahaya, dan kita harus menyelamatkan danau ini dari keserakahan Pak Broto. Jaka merasa lega. Ia kini memiliki teman yang bisa dipercaya. Pak Broto tidak tinggal diam. Ia menguping percakapan Jaka dan Arya. Ia melihat bagaimana Arya dengan tulus menawarkan bantuan, dan cemburu menyelimuti hatinya.
Ia tidak ingin ada orang lain yang mengetahui rahasia Danau Sunyi. Malam itu, ia menyusun rencana yang lebih licik lagi. Ia menemui Arya secara diam-diam. "Arya, aku tahu kau ingin membantu Jaka," bisiknya. "Tapi kau harus tahu, Jaka menyembunyikan sesuatu yang gelap. Ia bersekutu dengan roh jahat. Jika kau terus membantunya, kau juga akan terkena kutukan." Pak Broto menawarkan Arya sejumlah besar uang dan janji kekuasaan jika ia mau berpihak padanya. "Bantu aku mendapatkan rahasia Danau Sunyi, dan kita akan berbagi kekayaan," bujuknya. Arya, yang pada dasarnya baik, mulai goyah. Ia melihat uang dan kekuasaan yang dijanjikan Pak Broto, dan iming-iming itu terlalu kuat. Ia berpikir, mungkin ada jalan pintas untuk membantu desa, tanpa harus melewati jalan yang panjang dan sulit bersama Jaka. Hatinya mulai goyah. Akhirnya, ia setuju untuk mengkhianati Jaka. Ia berjanji akan memberikan informasi tentang Jaka dan rahasia danau. Pak Broto tersenyum puas. Ia tahu, dengan Arya di pihaknya, ia akan lebih mudah mengalahkan Jaka dan merebut kekuasaan danau. Malam itu, Arya menemui Jaka di gubuknya. Ia berpura-pura baik dan bertanya tentang pencarian benda sakti yang ketiga. "Jaka, aku bermimpi. Aku melihat sebuah cincin berkilauan di dasar danau, tersembunyi di balik akar pohon beringin tua," kata Arya, berbohong. Jaka, yang masih percaya, berterima kasih atas petunjuk itu. Ia merasa lega karena Arya mau membantunya. Keesokan harinya, Jaka kembali ke Danau Sunyi. Ia berenang ke tempat yang Arya sebutkan, di balik akar pohon beringin tua. Di sana, ia menemukan sebuah cincin perak dengan ukiran ikan mas di tengahnya. Cincin itu memancarkan cahaya keemasan yang sama seperti mata ikan mas penjaga danau. Saat ia mengenakannya, ia merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya. Suara ikan mas bergema di dalam kepalanya, cincin ini adalah kebijaksanaan Danau Sunyi. Dengan 3 benda ini, kau memiliki kekuatan untuk menyembuhkanku dan mengembalikan kedamaian. Tapi hati-hati, ada pengkhianat di dekatmu. Jaka terkejut mendengar kata-kata itu. Ia mulai menyadari bahwa Arya telah berbohong. Jaka merasa sedih dan kecewa. Namun, ia tidak punya waktu untuk marah. Ia harus bergegas menyembuhkan ikan mas itu. Ia kembali ke tengah danau, di mana ikan mas penjaga danau berada. Dengan memegang tongkat sakti di tangan kanannya, batu giok di tangan kirinya, dan cincin kebijaksanaan di jari manisnya, Jaka mulai berdoa. 3 benda sakti itu bersinar dengan terang, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti ikan mas. Perlahan, sisik ikan mas yang tadinya kusam kembali berkilauan. Lukanya sembuh. Danau Sunyi kembali tenang, dan Jaka tahu ia telah berhasil. Saat Jaka menyelesaikan ritual penyembuhan, pusaran air di tengah danau kembali muncul. Namun, kali ini, bukan ikan mas yang muncul, melainkan seorang pria tampan dengan rambut panjang berwarna perak dan pakaian kehijauan yang berkilauan. Sosok itu berdiri di atas air, memancarkan aura yang sangat kuat. Jaka terkejut, namun ia merasa tenang dan damai. "Aku adalah Raja Ikan Mas, penjaga utama danau ini," kata sosok itu dengan suara menggelegar, namun lembut. "Kau, Jaka, telah membuktikan dirimu layak menjadi penjaga danau ini." Raja Ikan Mas menunjuk tongkat sakti di tangan Jaka. "Tongkat itu adalah milikmu. Gunakan ia untuk menjaga danau ini dan mengusir orang-orang serakah." Jaka mengangguk, ia paham maksud Raja Ikan Mas. Raja Ikan Mas lalu menoleh ke arah desa. "Orang-orang di desamu sedang dalam bahaya. Mereka harus membayar harga atas keserakahan mereka," kata Raja Ikan Mas. "Kau harus melindungi mereka, Jaka. Tunjukkan pada mereka bahwa kebaikan hati lebih kuat dari keserakahan." Raja Ikan Mas lalu menghilang, meninggalkan Jaka dengan tugas baru. Jaka tahu, ia harus kembali ke desa. Ia harus menghadapi Pak Broto dan menyelamatkan desanya dari malapetaka. Sementara Jaka berdialog dengan Raja Ikan Mas di danau, di desa, bencana mulai terjadi. Hujan deras yang terus-menerus tidak lagi sekadar hujan biasa. Sungai yang mengalir melewati desa meluap, membanjiri rumah-rumah penduduk. Tanaman di ladang hancur, dan hewan ternak hanyut terbawa arus. Warga panik, mereka berlari ke sana kemari, berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Pak Broto, yang menyaksikan semua ini dari rumahnya, merasa takut. Ia teringat akan kata-kata Raja Ikan Mas.
keserakahan kalian akan membawa kehancuran. Wajahnya pucat pasi, namun ia masih enggan mengakui kesalahannya. Ia malah menuduh Jaka. Ini pasti ulah si Jaka. Dia mengundang roh jahat danau untuk menghancurkan kita, teriaknya. Para warga yang sudah terlanjur termakan hasutan Pak Broto mulai mencari Jaka. Mereka membawa obor dan senjata, berniat untuk mengusir Jaka dari desa. Arya, yang merasa bersalah karena telah mengkhianati Jaka, berusaha menenangkan warga. Bukan Jaka yang salah. Ini semua karena keserakahan kita, terutama Pak Broto, teriak Arya. Namun, suaranya tenggelam dalam kerumunan warga yang panik dan marah. Jaka, yang melihat kepanikan dari kejauhan, segera berlari kembali ke desa. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan pembawa sial, melainkan pelindung desa ini. Jaka tiba di tengah desa yang kacau balau. Warga yang panik dan marah langsung mengepungnya. Pak Broto menunjuk Jaka dengan jari gemetar. Tangkap dia. Dia yang membawa bencana ini, teriaknya. Namun, Jaka berdiri tegak, memegang tongkat sakti yang memancarkan cahaya hijau lembut. Dengar, warga desa. Bukan aku yang membawa bencana ini, kata Jaka dengan suara lantang. Ini adalah teguran alam atas keserakahan kita. Pak Broto dan orang-orangnya telah mencoba merusak danau sunyi. Danau yang telah menyembuhkan nenekku, dan danau yang telah memberikan kita kehidupan. Tiba-tiba, tongkat sakti di tangan Jaka memancarkan cahaya yang semakin terang. Dengan tongkat itu, Jaka menunjuk ke arah sungai yang meluap. Seketika, air sungai berhenti meluap dan kembali ke alirannya. Bencana banjir mereda. Warga desa terdiam, terkejut melihat kekuatan Jaka. Mereka mulai ragu dengan tuduhan Pak Broto. Pak Broto, yang melihat kejadian itu, tidak menyerah. Ia langsung berteriak, itu hanya sihir jahat. Dia sudah bersekutu dengan iblis. Namun, kali ini, warga tidak lagi percaya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Jaka menyelamatkan desa mereka. Jaka bukan lagi pemuda biasa yang ditakuti, melainkan pahlawan yang melindungi mereka. Warga desa, yang menyaksikan bagaimana Jaka menghentikan banjir, mulai berbalik melawan Pak Broto. Mereka merasa marah karena telah termakan fitnah dan hampir mengusir pahlawan mereka sendiri. Pak Broto, yang kini sendirian, berusaha melarikan diri, tetapi warga menangkapnya. Ia dipaksa untuk mengakui kesalahannya di depan semua orang. Dengan suara bergetar, Pak Broto mengakui semua perbuatannya. Aku serakah, katanya dengan kepala tertunduk. Aku ingin menguasai danau dan menjadi kaya. Aku mengkhianati kalian semua. Air mata penyesalan mengalir di pipinya. Ia memohon maaf kepada Jaka, yang hanya menatapnya dengan tatapan penuh kasihan, tanpa dendam sedikit pun. Jaka pun memaafkannya. Arya, yang merasa sangat bersalah karena telah mengkhianati Jaka, juga datang. Ia berlutut di depan Jaka dan meminta maaf. Aku dibutakan oleh keserakahan, Jaka. Aku minta maaf karena telah mengkhianatimu, kata Arya dengan tulus. Jaka tersenyum dan membantunya berdiri. Aku sudah memaafkanmu, Arya. Yang penting, kau sudah sadar dan kembali ke jalan yang benar. Sejak hari itu, Jaka bukan lagi pemuda yang dikucilkan. Ia kini menjadi pahlawan dan pemimpin di desa itu. Warga desa mulai mendengarkan nasihatnya dan menghormatinya. Danau sunyi kembali tenang, dan ikan mas penjaga danau, yang kini sudah sembuh, berenang dengan bebas. Setelah kejadian itu, desa perlahan pulih. Dengan bantuan Jaka dan kekuatan tongkat saktinya, tanah-tanah yang rusak akibat banjir kembali subur. Sungai kembali jernih, dan desa menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Warga desa kini sadar bahwa kekayaan sejati bukanlah emas, melainkan alam yang dijaga dengan baik. Jaka, sebagai penjaga danau, mengajarkan mereka untuk menghormati alam. Ia meminta warga untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dan mengambil ikan secukupnya. Ia juga menceritakan kisah tentang ikan mas ajaib dan raja ikan mas. Warga desa mendengarkan dengan penuh kekaguman. Mereka tidak lagi takut pada danau sunyi, melainkan menghormatinya. Pak Broto dan para pengikutnya, yang menyesali perbuatan mereka, dihukum oleh warga untuk membersihkan seluruh area danau. Mereka melakukannya dengan tulus, tanpa mengeluh, dan belajar dari kesalahan mereka. Arya, yang kembali menjadi teman Jaka, kini menjadi tangan kanannya,
membantu Jaka mengurus desa dan menjaga danau. Jaka kini menjadi sosok yang paling dihormati di desa. Ia tidak hanya menyelamatkan desa dari bencana, tetapi juga mengajarkan mereka arti pentingnya menjaga alam dan tidak serakah. Ia membuktikan bahwa kebaikan hati dan ketulusan jauh lebih kuat daripada segala bentuk keserakahan. Tahun-tahun berlalu. Desa Jaka menjadi makmur dan damai. Jaka, yang kini tumbuh menjadi pria dewasa, tetap setia menjaga Danau Sunyi. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan rendah hati. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, datanglah seorang pendatang dari kota. Namanya Tuan Hadi, seorang pengusaha kaya yang terobsesi dengan kekuasaan dan kekayaan. Tuan Hadi mendengar desas-desus tentang keajaiban Danau Sunyi. Ia melihat potensi besar di danau itu, bukan sebagai sumber kehidupan, melainkan sebagai sumber uang. Tuan Hadi datang menemui Jaka dan menawarkan sejumlah besar uang untuk membeli Danau Sunyi. Ia berjanji akan membangun sebuah resort mewah di tepi danau, yang akan menarik banyak wisatawan dan membuat desa menjadi terkenal. Jaka menolak tawaran itu dengan tegas. Danau ini bukan milikku, Tuan. Danau ini milik kita semua, milik alam. Kita tidak bisa menjualnya, jawab Jaka. Tuan Hadi tidak terima. Ia menganggap Jaka bodoh dan lugu. Ia pun bertekad untuk merebut danau itu dengan cara licik. Ia mulai menyebarkan janji-janji palsu kepada warga desa, menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan kehidupan yang lebih modern. Beberapa warga, yang mudah tergiur, mulai mendukung Tuan Hadi. Jaka kini harus menghadapi ujian baru. Ia tidak hanya melawan keserakahan, tetapi juga melawan godaan modernisasi. Tuan Hadi memanfaatkan ketidakpuasan beberapa warga desa untuk melawan Jaka. Ia menjanjikan fasilitas modern seperti listrik 24 jam, sekolah yang lebih baik, dan jalan beraspal. Para warga yang setuju dengan Tuan Hadi mulai berdebat dengan Jaka dan pendukungnya. Mereka menuduh Jaka kolot dan tidak mau desa mereka maju. Jaka, kau hanya memikirkan danau itu, kata seorang warga. Bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? Mereka butuh pendidikan yang layak, bukan hanya cerita dongeng tentang ikan mas. Jaka, yang didukung oleh neneknya dan Arya, mencoba menjelaskan bahwa pembangunan harus seimbang dengan pelestarian alam. Kemajuan tidak harus menghancurkan alam kita, ujar Jaka dengan sabar. Danau ini adalah sumber kehidupan kita. Jika danau ini rusak, dari mana kita akan mendapatkan air bersih dan ikan? Kita bisa membangun desa tanpa harus mengorbankan danau ini. Namun, Tuan Hadi tidak menyerah. Ia menyewa media dari kota untuk menyebarkan berita palsu tentang Jaka, menuduhnya sebagai dukun yang menolak kemajuan. Warga desa terpecah menjadi dua kubu. Kubu Jaka, yang ingin menjaga danau, dan kubu Tuan Hadi, yang ingin desa menjadi modern. Desa yang tadinya damai kini dilanda perselisihan. Jaka tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri perselisihan ini. Pada malam yang sunyi, Jaka kembali mendatangi Danau Sunyi. Ia merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia menatap permukaan danau, memohon petunjuk dari Raja Ikan Mas. Tiba-tiba, permukaan danau bergejolak dan Raja Ikan Mas muncul dalam wujud aslinya. Jaka, kau sedang menghadapi ujian terberatmu, kata Raja Ikan Mas dengan suara yang menggelegar. Keserakahan memang sulit untuk dilawan. Namun, kau tidak sendirian. Kau memiliki tongkat sakti, hati yang tulus, dan kebijaksanaan. Gunakan ketiganya untuk menyelamatkan desa. Raja Ikan Mas kemudian memerintahkan Jaka untuk mengangkat tongkat saktinya dan memukul air danau. Jaka ragu, tetapi ia menuruti perintah itu. Saat tongkat itu menyentuh air, sebuah cahaya keemasan yang sangat terang memancar dari danau. Cahaya itu menyebar ke seluruh desa, menyentuh setiap rumah dan setiap hati. Dalam sekejap, semua warga desa tertidur pulas. Saat warga desa tertidur, mereka semua mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat desa mereka yang indah berubah menjadi gurun tandus karena Danau Sunyi mengering. Pohon-pohon mati, sungai mengering, dan rumah-rumah mereka roboh. Mereka juga melihat Jaka yang berdiri di tengah gurun, berusaha menyelamatkan mereka, tetapi tidak berdaya. Mereka semua terbangun dengan ketakutan. Mereka menyadari, tanpa Danau Sunyi, desa mereka tidak akan ada. Pagi itu, seluruh warga desa terbangun dengan perasaan yang sama, menyesal. Mereka teringat mimpi buruk yang mereka alami. Mereka menyadari bahwa Jaka benar.
Tanpa danau sunyi, desa mereka tidak akan ada. Mereka semua berkumpul di rumah Jaka. Pak Broto dan Arya, yang kini sepenuhnya berpihak pada Jaka, berbicara lebih dulu. Mereka meminta maaf atas kebodohan dan keserakahan mereka. Warga desa yang lain pun ikut meminta maaf. Mereka mengakui bahwa Jaka adalah pahlawan sejati mereka, yang tidak hanya menyelamatkan desa dari banjir, tetapi juga dari kehancuran yang lebih besar akibat keserakahan. Tuan Hadi, yang melihat seluruh desa bersatu, menyadari bahwa ia tidak bisa menang. Dengan malu, ia meninggalkan desa itu, membawa serta ambisi serakahnya. Desa Jaka kembali damai, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Warga desa kini benar-benar memahami arti pentingnya menjaga alam. Di tepi danau sunyi, Jaka berdiri bersama neneknya dan Arya. Ia tersenyum bahagia. Neneknya memegang tangannya dan berkata, "Kau telah menjadi penjaga yang hebat, Nak. Ayahmu pasti bangga." Jaka menatap danau yang tenang, merasakan kehangatan dari tongkat, batu giok, dan cincinnya. Ia tahu, tugasnya tidak akan pernah berakhir. Ia akan terus menjaga danau sunyi, menjaga desa, dan menjaga alam, selamanya.